Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Wa qala aidan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-ayah amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, para segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina majelis taklim Hasanah on Air dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Al-Mukarram, Al-Ustadz Ali Imran dan juga Ustazah Indah dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian dan pengorbanannya. Santriawan, santriawati Hasanah on Air dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Dan juga mungkin segenap tamu undangan dari berbagai majelis taklim yang berkenan hadir di aula Hasanah pada malam hari ini. Mudah-mudahan hadir panjenengan mengaminkan hajatipun Ibu Indarti sekeluarga yang dalam rangka mendoakan putra putrinya. Semoga keluarga Bu Indarti maringono kawilujeng keselamatan daya-dayanipun. Mugi-mugi cita-cita dari putra putrinipun mugi-mugi dipun ijabah lan dipun bidani kali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adat beliau sekeluarga bersyukur telah sembuh dari penyakitnya. Semoga senang diberi kesehatan, jasmani rohani, selamat dunia akhirat. Amin. Sudah minta berkah doanya untuk Mbak Indriani Safitri, semoga segera mendapatkan pekerjaan. Dan juga minta doa Mas Kuntoro, semoga cepat sembuh dari penyakitnya dan bisa walafiat. Dan juga minta doa untuk Mas Windy Satria Bimantoko, semoga pekerjaannya lancar, diberi kelancaran dan kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga kita semua yang hadir di aula Hasanah pada malam hari ini, mugi-mugi hadir panjenengan dipun dadosaken sababiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai kula hadat panjenengan barokah mengaminkan hadatipun Ibu Indarti pada malam hari ini dipun sababiyahaken Allah kaidata wa ingkang dados hadat kula hadat panjenengan, hadat donya, hadat akhirat, hadat warga kula, hadat warga panjenengan, hadat donya, hadat akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya,
Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah wa syukrulillah, kita dipertemukan kembali di aula hasanah yang dijembatani oleh Ibu Indar di keluarga. Kita akan membahas sedikit yang perlu untuk kita lakukan atau kita praktekkan dari satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dengan Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, lailata usriyat bi ila sama, di malam di mana aku diisrakan oleh Allah ke langit, ausani ya Rabbi bi khamsati asya, Allah telah berwasiat kepada saya dengan 5 hal, kata Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sedang melaksanakan Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW dipun wasiati kali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 5 hal yang tentunya apabila kita semua bisa menjalankan 5 wasiat dari Allah untuk Rasulullah ini, yang intinya ketika wasiat itu diberikan Rasulullah, intinya juga untuk umat Rasulullah, maka Rasul juga menyebutkan, maka Rasul juga memberitahu kepada kita 5 wasiat Allah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW ketika Rasulullah diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit sana. Apa sih 5 hal yang Allah wasiatkan kepada Nabi Muhammad, dan ketika wasiat-wasiat ini bisa dilakukan, insya Allah hidup kula panjenengan akan menemukan keberuntungan donya saha keberuntungan akhirat tentunipun karena wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, wasiat Allah yang ada 5 itu, faqala, yang pertama, la tu'lik qalbaka bid dunya. Ini ngoten niku. Fa inni lam akhluqha laka. Wasiat Allah yang pertama pada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, la tu'lik qalbaka fid dunya. Aja kumantilno atimu kelawan dunya. Mulane selamat niku rata-rata zuhud, selamat niku rata-rata tinggal dunya. Mulane sering kula aturaken ngene bahwa anna mahral jannati tarkut dunya, mahare swarga niku tinggal dunya. Ternyata Allah juga berwasiat kepada Rasulullah SAW, la tu'lik qalbaka bid dunya fa inni lam akhluqha laka. Sesungguhnya aku tidak menggantungkan dunia untuk kamu. Jangan kau gantungkan hatimu dengan dunia. Karepe aja kumantil karo dunya. Iku dawuh Allah nang Kanjeng Nabi dalam wasiatnya. Aku ki ora kok ngumantilno dunya kanggo awakmu sakjane. Tapi kenapa wong-wong kok padha kumantil karo dunya? Padahal Allah ora ngantilno dunya teng kula jenengan. Tapi kenapa kula jenengan kok kumantil karo dunya? Saking kuwate setan, saking kuwate iblis yang arep mbujuk kula jenengan. Maka pesan Allah ini, la tu'lik qalbaka bid dunya. Aja sampe atimu iku mantil karo dunya. Tahukah Anda orang-orang yang menemukan kedamaian dalam hidupnya itu bukan orang-orang yang hatinya kumantil karo donya tok mboten, kemerungsung wong sing kumantil karo donya niku. Justru mereka tahu bahwa mahrul jannati tarkut dunya, jadi sing aturaken jenengan nika bahwa mahare swarga itu tinggal dunya. Mulane ora enteng golek swarga niku mboten enteng. Maka segala sesuatu ketika manusia sudah bisa zuhud, dan proses zuhud itu juga dari kitab Finasailul Ibad juga pernah kita sampaikan juga, uang itu dari tekan zuhud itu, kelas zuhud itu prosesnya juga panjang. Maka sering kula aturaken dawuh dari man zahada fid dunya anat alaihil masaib. Tekan jenengan. Man zahada fid dunya, sapa wonge sing zuhudno awake ing dalem donya, anat alaihil masaib, musibah apapun akan terasa ringan bagi mereka. Anat alaihil masaib, musibah apapun yang menimpa diri manusia itu
ketika orang itu punya prinsip zuhud, tidak ada apa-apanya. Semuanya akan terasa mudah bagi orang-orang yang ahli zuhud. Mulane Allah juga berpesan kepada Muhammad, hai Muhammad, la tu'lik falsaka di dunia, karena fa'intilam akhluka di dunia. Karena aku tidak mengantelkan dunia untuk kamu. Yang pertama. Yang kedua, wasiat Allah pada Muhammad, waj'al mahabbataka li fa inna masyirakum ilayya. Wasiat yang kedua, waj'al mahabbataka, jadikan cintamu kepadaku. Jadikan cintamu, apa cinta sing mbok duweni iki lho, gunakno kanggo mencintai aku. Cintamu itu untukku saja. Cintamu, berikan cintamu untukku. Jadikan cintamu untukku saja, kata Allah. Mesti kula mengke cinta jenengan cinta kali Allah. Masya Allah, urip mahabbah datang Allah niku mesti luar biasa ampun. Apapun yang kita cari, apapun yang kita inginkan, tatkala ada cinta kasih kita dengan Allah Subhanahu wa taala terjalin, ya Allah, jangankan yang kau minta, tidak kau minta pun akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala bisa menjadikan cinta ini bukan kepada selain Allah. Tapi kalau kita menjadikan cinta kita menungsoi kabeh duwe cinta, menusoi duit cinta, maka Allah meminta jadikan cintamu itu untukku. Aku udah seneng ngono. Kenapa saya katakan gitu kata Allah? Kenapa harus kau jadikan cintamu itu untukku? Fa inna masyirakum ilayya, karena kembali kalian itu hanya kepada saya, bukan pada cinta yang lain. Bukan pada cinta yang lain. Jenengan cinta dari bojone bareng pegangan, yo hilang cintanya. Kalau tidak kembali di pasanganmu, tapi kita kembalinya kepada Allah. Maka betul kalau Allah mengatakan jadikan cintamu untukku. Kenapa sih kamu jadikan cintamu untukku? Karena fa'inna masyirakum ilayya, karena kembalinya kalian semua itu kepada saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pesan Allah pada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Rasulullah untuk kita semua, agar bisa menerapkan wasiat Allah kepada Nabi Muhammad ini. Masalahnya cinta itu, maka cinta terbagi-bagi itu jangan percaya, cinta terbagi-bagi. Ketika cinta terbagi tidak ada sebetulnya. Oh, cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua, dua-duanya ku suka. Iyalah itu. Enggak, sebetulnya cinta itu hanya untuk seorang. Ketika ada cinta lagi pada orang lain, maka cinta seorang sudah sirna di hati kami. Lah, maka Allah meminta jadikan cintamu itu untukku. Orang kalau menjadikan cintanya hanya untuk Allah, maka dia akan berperan luar biasa untuk urusan agama. Mereka berperan luar biasa dalam hidup ini untuk urusan akhiratnya. Tatkala dia memang mencintai Allah. Karena dia tahu sebagaimana kita kasih di kaum yang tadi pagi. Syai'un lahu awalun walaysa lahu akhirun. Karena ada akhirat yang ada kawitane, tapi akhirat gak ono pungkasane, yaitu akhirat. Akhirat itu adalah ada permulaannya, tapi akhirat tidak ada akhirnya. Lha nek wong wis duwe cinta ning gone Allah, pasti dia pola pikirnya untuk akhirat. Tetapi kita cinta dengan dunia, dunia hanyalah fana, dunia hanyalah sementara. Sedangkan kita kalau cinta kepada Allah, pasti larinya kepada akhirat, karena akhirat untuk selama-lamanya. Cinta-cinta kita kepada Allah selama-lamanya. Tidak ada ruginya kalau kamu mencintai Allah. Dan kalau sampean mencintai menungso, alah, diukur pirang dino cintane. Ya. Kalau kita cintanya hanya pada manusia, cinta pada manusia ini sekejap biasanya. Cinta pada manusia bisa hilang. Ketika manusia mencintai manusia yang lain, kemudian dia di PHP, atau ada satu perbuatan yang dilakukan orang yang kita cintai menyakitkan hati kita, seketika itu cinta kita hilang pada orang yang kita cintai. Ketika orang yang kita cintai melakukan sesuatu yang menyakitkan hati kita, tak pastikan cinta itu sudah hilang di hati kami.
Cinta sudah hilang di hati kita. Ini menunjukkan cinta karena menungso kerana abadi ini. Tapi kalau cinta kepada Allah, cintamu kepada Allah itu akan abadi. Ya, semakin Anda mencintai Allah, semakin Anda mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin Anda mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cintamu kepada Allah akan abadi. Dan ketika orang sudah mencintai Allah, maka langkah manusia akan selalu dituntun oleh Allah untuk menuju langkah yang baik, langkah-langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah, wasiat Allah pada Muhammad yang ketiga. Wajtahid fi talabil jannah. Wajtahid fi talabil jannah. Mempengo ing dalem golek swarga. Ini yang perlu kita bahas para jamaah yang dirahmati Allah. Mempeng golek swarga itu piye to carane? Ya tadi. Kalau sudah dari pertama kalau jenengan wis tidak menggantungkan tentang hati kita pada dunia, terus Anda sudah menjadikan cintanya kepada Allah semata, maka ketika orang yang mencintai Allah semata, mencintai apapun itu karena Allah, mencintai apapun di dunia ini karena Allah, mencintai istri karena Allah, mencintai muridnya karena Allah, mencintai gurunya karena Allah, karena dia cintanya hanya untuk Allah, dan semua yang dilakukan karena Allah itu bisa kekal dan abadi. Apa-apa sing mbok niatno karena Allah itu kekal. Tapi apa-apa sing mbok niatno duduk karena Allah ya tunggu tanggal kehancuran. Maka baru kita bisa untuk sungguh-sungguh tolakul jannah. Wajtahid fi tolabil jannah, mempengo ing dalem lekmu golek swarga. Mempeng golek swarga tentunya para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita menyibukkan diri untuk setiap kesibukan kita ini selalu dipikirkan ada ridho Allah napa mboten, ikulah wong sing mempeng golek swarga. Makanya kalau bicara mencari surga, orang-orang hakikat tidak berbicara surga, tapi berbicara bagaimana menjalankan perintah Allah dengan baik, itu yang menjadi tujuan orang-orang ahli hakikat. Bahkan beliau-beliau tidak berpikir perkara-perkara neraka apa swarga wallahu a'lam. Sing penting aku iki apa sing dituntut Allah iso nglakoni dengan baik, maka perkara swarga kuwi keri. Yang baru bergabung di Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wong sing golek swarga kuwi orangnya pasti zuhud, itu pasti. Wong sing mempeng golek swarga niku setiap langkahnya selalu dipikir, saben ngamal duwe pemikiran sing mateng. Tidak pernah dia membanggakan setiap amal yang dilakukan. Wong sing mempeng golek swarga niku setiap ngamal selalu berpikir, ya Allah, apakah amalan yang saya jalani ini ada ridho-Mu napa mboten ya Allah. Itu dipikir. Jadi dia tidak akan pernah melangkah sebelum langkah itu dipikir dengan matang. Dia tidak akan berbicara yang dipikir dengan matang. Apakah nanti bicaraku ini ada ridho-Mu napa mboten ya Allah. Lek memang ngomong gak ana ridhone, ora usah ngomong. Apa yang kita lakukan selalu berprinsip oleh ridhane Allah. Niku wong mukmin, niku orang yang bersungguh-sungguh cari surga niku model uripe modele mesti ngoten iki. Setiap langkahnya akan berpikir ada ridho Allah napa mboten. Setiap perbuatannya akan berpikir perbuatanku ki ana ridho Allah apa ora. Setiap ucapannya sebelum dia berucap, ucapannya akan dipikirkan, ucapanku ki lho ana ridho Allah apa ora. Sungguh-sungguhlah kalian cari surga. Jangan cari surga kok ora tenanan. Golek swarga kok mempenge kalahno golek donya. Ini yang terjadi mutane. Kula sampeyan takoni, Bu, jenengan milih donya napa milih swarga? Milih swarga, Pak. Nggih. Milih swarga, Pak. Lah nek milih swarga ana wong tandur sedina blek rukuk tangi, rukuk itidal.
tandur sedina betah. Tapi jak tahajud ngono kok dijak suwi titik ngono mesti Rasulullah kok suwi mentok tahajud. Gitu. Iki jarene kono kok mempeng golek swarga. Kenapa wong kok padha mempeng golek donya mergo imane kuat. Bahwa wong sing bar tandur, mari tandur cukup dibayaran. Iku sing dadekno iman kuat itu dadekne semangat hidup itu ngoten niku. Apapun ketika kamu punya keimanan yang kuat, itu akan menggiring kamu untuk maksimal dalam melaksanakan aktivitas apapun. Wong-wong sing buruh tandur yo sedina blek jengking kok betah nggih mergo dhewe keimanan sing kandel bahwa habis tandur engko aku leh bayaran. Sehingga itu yang mendorong manusia kuat untuk melakukan sujud seharian penuh, rukuk seharian penuh. Tapi ana wong dong salat traweh dijak kalem kedhi ngono yo protes. Kok ngriki kok dangu Pak traweh mboten ngatur ngriko-ngriko. Oke. Yo bergura kan percaya. Lan jenengan percaya karo Gusti Allah golek swarga mesti tenanan ora mungkin ndi-ndi bab ibadah kok wonge tenan ning swarga mesti gelo. Kelangan ibadah niku gelone mboten karu-karuan. Nggih. Soalnya napa? Soalnya golek swarga, kelangan tenan. Masyaallah. Sampai tak aturaken Kanjeng Nabi nate dawuh, at-takbiratul ula khairum minad dunya wa ma fiha. Jenengan kok jamaah iso nemoni takbiratul ihram karo imam, at-takbiratul ula khairum minad dunya wa ma fiha. Mulane sering kula matur musibah terberat di dunia ini adalah diantaranya satu wong sing budal haji tapi kepotan gak iso wukuf padang Arafah. Iso haji tapi gak iso wukuf padang Arafah. Itu musibah terbesar dalam hidup manusia. Itu kok Mekah jane tapi gak iso wukuf. Nauzubillah. Kathah wong sing ngoten niku kathah. Teko Mekah tapi gak iso wukuf. Duka gerah napa duka ndak iso mlaku, duka napa. Nauzubillah min dzalik kathah tiyang sing sampun dugi Mekah tapi mboten gadah wukuf. Itu musibah terbesar. Yang kedua ketinggalan takbiratul ihramnya imam niku musibah terbesar. Mana Nabi dawuh at-takbiratul ula khairum minad dunya wa ma fiha. Menangi takbiratul ihrami imam kuwi luwih apik tinimbang donya saisine. Maksudnya terus pundi? Maksudnya al-muradu minhu dawe niki dipun jelasaken ila al-muradu minhu law kanat lakat dunya fa anfaqtaha fi sabilillah taala lam yahsul laka ma yahsulu bi takbiratil ula. Upama duwe donya sak isine mbok sedekahno kabeh kanggo jalan sabilillah iku sik urung iso nemoni, urung iso bandingi hasil sangka lekmu menangi takbiratul ulane imam. Mulane jamaah iki urung teko wis budal urung adan budal dhisik. Niku jenenge wong mempeng golek akhirat ngoten niku lho. Mumpung golek akhirat kok la barallah akbar la ilaha illallah kok ngomong entani le imam sing ghairil maghdubi alaihim waladdallin langgek teko ngono ora gelo nek wong golek swarga tenan mesti gelo astagfirullahalazim innalasiun kok ketinggalan takbiratul ihram kang imam lah kok wis teko waladdallin teko kene tapi ora ana wong crita susah perkara ketinggalan takbiratul ihram ora ana critane ing Indonesia ora eneng sing crita ya Allah yu aku mak ketinggalan takbiratul ihram yu ora eneng mana kemempengan kita untuk mendan Allah memerintahkan kita wastahid fi talabid dunya bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencari dunia mencari surga fitola bil jannah untuk mencari surga mempengo ing dalem golek swarga. Wong sing mempeng golek swarga selalu akan melakukan hal-hal dan hal-hal tidak akan dilakukan kecuali hal-hal berpotensi ibadah. Wah, niku jenenge wong mempeng golek swarga. Mempeng golek swarga tidak ngaji ya aras-arasen. Alah yo kadang-kadang yo gabung, kadang-kadang yo ora. Wong ndak ngaji karo turu kok omah oleh ganjaran. Penak-penake wong to nggih. Karo turun-turun ning omah ala. Karo kon mesti bojone sing ndek bojo. Karo ndek bojo karo mesti masikane. Ngrungokno pengajian, oleh gajian dicek oleh pahala ganjaran ngaji sik tambah ngel. Kok kurang nikmat piye? Kurang nikmat terus pundi? Coba sampean bayang nih santri sing mondok meninggalkan keluarganya, bae biaya,
Ora oleh gaji lan jenengan iso mondok oleh gaji, ditambah ilmu, alhamdulillah. Sungguh-sungguhlah dalam mencari surga, kata Allah. Yang keempat, wakun ayyisan minal khalqi fa innahu laisa fi aidihim syai'un. Yang keempat, wasiat Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu wakun ayyisan minal khalqi. Jadilah dirimu orang yang memutus harapan dari makhluk. Kun ayyisan minal khalqi. Ojo ngarep opo-opo sangka nggone makhluk dari Allah. Jadilah kamu orang yang tidak berharap dengan manusia. Kun ayyisan minal khalqi. Kenapa? Fa innahu laisa fi aidihim syai'un. Karena tidak ada sesuatu yang akan kamu dapat dari mereka. Ngarep-arep kok nggone menungso. Tidak benar. Putuskan harapanmu pada manusia. Balik kenapa? Balik manusia hanya bisa memberikan PHP saja. Tapi kalau Allah tidak pernah memberikan PHP. Maknanya ngono lho. Ojo sok ngarep-ngarep menungso. Putusno hubunganmu karo menungso. Tinggalno arep-arepanmu ning gone menungso. Ojo berharap ning gone wong liya. Lek iso kowe memberi, ojo malah berharap pemberiannya. Urip niku mungkin enak lakune, lek kula sampean wis iso ayyisan minal khalq. Kenapa? Fa innahu laisa fi aidihim syai'un. Mereka tidak punya apa-apa kok mbok arep-arep lho. Laisa fi aidihim syai'un. Dia tidak punya apa-apa. Laisa fi aidihim syai'un. Menungso kan dia apa-apa kok mbok arep-arep. Maka salahlah besar kalau kita bersandar pada manusia. Karena manusia tidak punya apa-apa. Lho dia sugih dia menungso lho mbok banggakno. Sekali semalam Allah melalap kesugihannya habis. Itu semua pinjaman dari Allah, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu punya harta, itu pinjaman dari Allah. Wong dhek lho silian kok arep mbok jagakno itu. Mau dhewe nyilih. Dia sendiri pinjaman dari Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, lah sampean arep ngandalo titipane wong iki lho. Kan tidak dibenarkan. Ya. Maka jangan kamu banyak berharap pada manusia. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berharapnya manusia kepada Allah, memang Allah yang punya segala-galanya. Apapun yang kamu dapat itu minallah, walaupun lantaran menungso. Kula jenengan kudu duwe keyakinan iki rezeki kok Allah lewate saka mbak kae. Kudu duwe keyakinan ngono, aja duwe keyakinan rezekiku kok sampeyan. Waduh, ndak bener rezekiku ning sampeyan, aja muni ngono. Rezeki kita tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga praktek orang-orang yang tidak berharap pada manusia akan selalu mengakui dalam setiap apa yang dia punya adalah minallah, akan mengakui setiap keberhasilan yang dia dapat adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kala manusia itu bisa memutus harapan pada manusia. Mulane imane wong didelok sapa niku. Lek kula jenengan ijek berharap karo menungso, ngaku mboten ngaku, iman kita masih belum ada apa-apa. Arep-arep iki aja karo makhluk, tapi arep-arep karo Allah. Maka jadilah kamu orang yang memutuskan apa yang menjadi milik manusia. Wa kun ayyisan minal khalq. Dadi wong sing mutus harapan ning gone saka gone makhluk. Nan iki ukuran iman. Nek wong-wong iman niku mboten peduli dicaci maki wong mboten kaget. Tapi dia akan susah ketika sudah dicaci maki Allah. Dia akan susah ketika dijauhi Allah, ketika dia dijauhi manusia mboten susah. Selama ada Allah, lebih menungso menjauhi, tidak masalah. Selama Allah masih dekat dengan kita, manapun manusia menjauhi, silahkan. Yang penting Allah masih dekat dengan kita. Maka orang-orang yang seperti ini hanya susah ketika urusan dengan Allah saja. Sampai Allah mboten seneng kalau kula sampeyan.
nek Allah wis boten ridho karo kula jenengan dah niyo. Nah, niku sing dadi pikirane wong-wong sing sudah bisa merubah bahwa jadilah manusia yang bisa memutus harapan dari makhluk. Kenapa kamu kok disuruh memutus harapan dari makhluk? Karena karena apa? Karena fa'innahu laisa fi aidihim syai'un. Karena sesungguhnya makhluk itu tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa dia. Kok kamu benar-benar manusia ini? Tapi nggih rada alon-alon, ngeten iki alon-alon. Unggahno, tidukno, memahami. Ya Allah, iya ya maksudnya, ngoten. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, yang keempat tadi, yang keempat begitu. Fase yang kelima. Wadum ala tahajjudi fa innan nusrata ma'a qiyamil lail. Ini pesan Allah ning Nabi Muhammad terus karo Kanjeng Nabi disampaikan ning kula jenengan sing artine kula jenengan ya kon nglakoni lir kadya apa sing dilakoni Rasulullah atas wasiat Allah. Bejo-bejone wong lak ngene iki ya. Lah sampeyan gak ngaji apa ngerti wasiat Allah ning Kanjeng Nabi ra ngerti lebet kiamat janji. Lah sampeyan gak melok ngaji ora ngerti wasiat Allah ning Kanjeng Muhammad apa ae mboten ngerti. Minimal lek melok ngaji ra ketang saithik ngerti wasiat Allah dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah wadum ala tahajjudi fa innan nusrata ma'a qiyamil lail. Elingo. Langgengno ing ngatasi tahajud. Abadikan tahajudmu. Kenapa? Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama dengan qiyamil lail. Yaitu ketika kita ada dalam waktu ibadah malam. Mulane kon ibadah malam. Bulan jenengan kon ibadah malam. Mulane wau sing ngarep naluraken wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail ing dalem wektu wengi fatahajjat mongko tahajud sira bi kelawan lail nafilatan alih dadi tambahan laka kanggo sira. Tambahan nafilatan lak dadi tambahan ai faridatan zaidatan lak ala sholatil mafruḍah kanggo nambahi salat fardhu. Lane salat sunat diarani salat nafilah ya apa? Sholat sunat jadi tambahan. Di samping dari tambahan, sholat sunat yang kita pernah membahasnya bahwa kalau Anda pernah melakukan sholat sunat, minimal sholat sunat kita bisa menjadi penyempurna perkara wajib. Sholat sunat kita bisa menjadi penyempurna sholat wajib kita. Ketika ada kurangan dari fardu yang kita jalani, sholat wajib yang kita jalani, kita menambahkan sholat sunat, maka sholat sunat bisa menjadi penambel. Bisa kena nutupi kekurangane fardu sing kula njenengan lakoni. Poso ya ngono. Lan jenengan kulino poso sunat, maka puasa sunatmu akan bisa menjadi tambelan diparil poso wajibmu mangono kurangi ditutup karo poso sunat. Mulane wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nafilatan halih tambahan laka kedua sira. Lakukan tahajud di waktu malam untuk tambahan dalam sholat fardu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Menawa Allah nangekaken kula sampeyan, pangeran kula sampeyan nangekaken kula sampeyan ngutus dan kula sampeyan maka menenggone makam mahmud dan kang pinuji. Ini pentingnya tahajud para jamaah rahmati Allah. Ternyata Allah mewasiatkan kepada Nabi Muhammad untuk mengabadikan tahajud. Tahajud ojo rok-rok asem. Nah, nggih. Tahajud yo ojo rok-rok asem. Tahajud iki sing istiqomah. Karena termasuk wasiat Allah wadum ala tahajudi fa innan nusrata ma'a qiyamil lail. Pertolongan Allah itu bersama ketika kita melaksanakan qiyamul lail.
tumpahkan seluruh keinginanmu melalui tahajud malam. Kata niku. Loh, kenapa sih dengan tahajud? Maka ada satu riwayat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kanjeng Nabi dawuh melalui riwayat dari Umar bin Khattab, man shalla fil laili wa ahsana sholata akramahullahu ta'ala bi tis'ati asya. Tak aturaken man sholla man sapane wong sholla kang sholat sapa man fil laili dalam wektu bengi wa ahsana lan tur yo bagusi sapa man as-sholata ing salate akrama mongko mulyakake ing man sapa Allah taala wa sapa Allah bitis ati asya kelawan songo pakerti khamsatin sing 5 fid dunya ing dalem donya wa arba'atin lan sing 4 fil akhirat ing dalem akhirat. Ini hubungan dengan wasiat Allah pada Nabi Muhammad SAW yang terakhir adalah wadum ala tahajjudi fa innan nusrata ma'a yamil lail. Sesungguhnya pertolongan Allah bersama pada orang-orang yang melaksanakan ibadah di waktu malam. Maka perbaikilah qiyamul lail panjenengan. Dan sering saya sampaikan bahwa qiyamul lail belum tentu tahajud, tapi kalau tahajud dipastikan qiyamul lail. Contohnya salat tarawih termasuk qiyamul lail. Kenapa salat tarawih dikatakan qiyamul lail? Dalam kitab Risalatul Mu'awanah yang sering kita kaji menyampaikan setiap sholat yang dikerjakan sehabis sholat isya. Kalau kata kiai saya, setiap sholat yang dikerjakan sehabis sholat isya dan ba'diyal isya, maka sholat itu disebut qiyamul lail. Dan berapapun ketika Anda sholat sunnah itu dikerjakan setelah sholat isya, maka disebut dengan qiyamul lail. Paham ya? Nah, tapi kalau tahajud harus dilakukan dengan tidur dulu, mari turu nembe sholat tahajud. Mulane kalau tahajud pasti qiyamul lail, tapi kalau qiyamul lail belum tentu tahajud. Nah, yang menjadi perhatian kula panjenengan dari Kanjeng Nabi yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man shalla fil lail, sing genah sapa wonge salat ing dalam wektu wengi. Kata wa ahsana sholata, memperbaiki salat malamnya. Kata Rasulullah akramahullahu ta'ala bitis ati asya, Allah akan memuliakan orang itu dengan 9 hal. Yang 5 diberikan kemuliaan di dunia, yang 4 diberikan kemuliaan itu di akhirat. Nah, ini perlu ngenyangi wasiat ini nyapa tidak tahajud barang ini. Ternyata Nabi memang diperintah oleh Allah wadum ala tahajud. Yuk kita cek apa sih 5 kemuliaan yang diberikan Allah di dunia. Al-khamsatu allati fid dunya yahfaduhullahu minal afat. Allah akan menjaga orang-orang yang tahajud dari mara bahaya. Maka ada keterangan lain fadilah wong sing tahajud itu apa? Dijauhkan dari penyakit. Di musim corona ini tentunya itu yang kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, orang itu kalau sholat tahajud, Allah akan memberikan 9 kelebihan atau 9 kemuliaan kepada orang itu. Yang pertama, 5 diberikan di dunia dan yang 4 diberikan di akhirat. Dan 5 itu diantaranya 1, yahfaduhullahu minal afati. Orang yang qiyamul lail akan dijauhkan Allah dari mara bahaya. Wong sing ngajekno tahajud dijauhkan dari mara bahaya. Sungguh mara bahaya apa selama ning donya mara bahaya ora teko ning kula sampean ana tahajude. Mara bahaya akan disisihkan oleh Allah. Mara bahaya tidak akan ditumpahkan kepada kita selama kita orang-orang yang ahli tahajud. Mara bahaya ini akan lebih penyakit yo penyakite itu mara bahaya. Benci orang itu juga mara bahaya. Kalau orang nanti mau menjengges kita juga mara bahaya. Wong ahli tahajud kok dijengges ya mental. Tapi aja sombong. Jenggesan aku yo. Tanya apa? Kene tahajud bendino. Lah ya tahajud apik apa urung. Lah nek Kanjeng Nabi kan man apa? Man sholatil lail wa ahsana sholate apik apa ora.
Ya kula salat tahajud karo ngantuk. Satu santri kula niku tahajud kiyaine ngatik panggah napa panggah kudu ae dhek. Lho. Kiyaine wis rukuk sujud dhisik ngatik ae karo turu dadi bocah-bocah. Kula iki gawe bocah-bocah kita tahajud tenanan ora kan sampe kula ngoten. Lah mosok kiyaine sujud rukuk sujud lah santri sing ngatik ae. Tibake napa karo turu ta. Lah apike ning endi ta karo turu? Ya timbangane setelah tahajud raketan karo turu sik apik. Tapi akan mendapatkan 9 karamat niki, 9 kemuliaan ini apabila sholat malamnya dilakukan dengan secara baik. Ya tentunya syarat rukunnya dikerjakan dengan baik, kekhusyuan, kekhuduan hati ditata dengan baik, ini namanya tahajud yang baik. Maka tumpahkan setiap permintaanmu di waktu tahajud, terutama di sujud terakhir dalam tahajud lanjut. Dan ternyata kelebihan itu, kemuliaan itu, yahfaduhullahu minal afati. Allah akan menjaga dia dari segala mara bahaya. Allah gak liyil oleh ahli tahajud mendapatkan ujian. Selama ujian itu akan menjadikan dia tidak ada kebaikan. Ketika ujian itu ada kebaikan, dibiarkan oleh Allah. Nah Pak, ngene tahajud nyatanya kepanggahnya ini. Itu ada kebaikan oleh Allah untuk kamu. Mungkin dengan afat yang diberikan walaupun di ahli tahajud, tapi dengan musibah, dengan mara bahaya itu akan menjadikan kedewasaan kamu, akan menjadikan tambah syukurnya kamu, akan menjadikan tambah dekatnya kamu dengan Allah. Maka dibiarkan, ketika itu akan menambahkan kebaikan untuk kita. Ini baru kayak wong tahajud. Lalu Allah berpesan, wadum ala tahajjubi fa innun nusuta ma'aqiyamil lail. Ya. Yang kedua, udah ngantuk ya Bu Derek ya? Bapak. Oke. Ini gua boten ngundang Pak Hasan niku, boten ngundang. Enggak ada undangannya. Undangan yang lupa. Undangan Bapak Kakak. Oh. Hasan kula kok ora ana undangane, boten tak wato undangan dari majelis lain. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wa yazharu atharu ta'ati fi wajhihi. Iki hebate wong tahajud iki lho, masa gak kepengin tahajud sih. Wa yazharu atharu ta'ati fi wajhihi, tampak labete taat ing dalem wajahe. Mulane wong-wong sing ahli tahajud wajahnya semringah, wong-wong sing ahli tahajud wajahe disawang niku nyenengne. Orang pakai ayu tapi kok kuantas, oh mungkin tahajud, ya. Orang pakai ganteng tapi kok kuantas, oh mungkin tahajud, ya. Tahajud itu mampu untuk ditampakkan oleh Allah, wa yadharu atharu ta'ati, labete taat dipun perlihatkan melalui apa? Melalui ajering wajah. Dari wajahnya ahli tahajud akan tampak nyun sewu. Ojo berpikir, sing bathuk ireng-ireng itu Pak. Oh, bukan itu. Ya, bukan bathuk ireng itu menjadi alasan yang tulel. Tapi mbah pokoke wong lek ahli tahajud modele nyenengne lho, Bu. Ya, ora patek aja tapi kok nyenengne. Ora patek ganteng tapi kok nyenengne lho. Misale gantenge ya ora, tapi kok pantes kok ya ada iki nyenengne ngono. Mangke panggih jangaten mboten jenengan. Nggih. Ada panggih jangaten mboten jenengan. Ora patek ganteng tapi ada iki nyenengne ngono lho. Tenang, di sawang niku membuat tenang kita kan. Ya Allah, ketika kita mendengar suaranya tenang, melihat orangnya tenang. Gitu. Nah, mulane masyaallah. Mulane sing jadi korban kan kiai. Kiai jadi korban. Lek sampean delok kiai ibadah, lek kiai delok sampean kan dosa. Gitu. Lho susah dadi kiai ini. Karena an-nazru ila wajhi alim ibadatun, nek sampean nyawang kiai ke ibadah, tapi lek kiai nyawang sampean kiai nek kedosan. Utamane wayang ngaji ndak apa-apa, larang ngaji ke nyawang itu terus oleh wong itu kok kiai belum nyawang oleh ganjaran. Karena syarat ibadah. Nah kiai ndak kiai kena nyawang malah dosa. Itu apa sampean. Mulane asarut ta'at itu ketara satu.
Mulane wong-wong sing ahli taat ning gone Allah Subhanahu wa taala, maka labetnya taat itu akan tampak, terutama tampak di mana? Di wajahnya. Kemudian tampak dalam ucapannya, kemudian tampak dalam perbuatannya. Oh, labet wong sing napa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Labet taat itu enten. Yang paling menonjol adalah dari wajahnya, kemudian perkataannya, tutur sapanya, kemudian apa balik? Kemudian dari perbuatannya, oh ngelakoni apik jelas ini karena asar ta'ah ya kuwi labete. Jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, apa kemuliaan yang didapat oleh orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail? Yang didapat adalah yang ketiga, wa yuhibbuhu qulubu ibadihi sholihin wan nasi ajmain. Wa yuhibbulan demenaken hu ing man apa qulubu ibadihi pira-pira atine kawane Allah sholihin kang saleh. Wa yuhibbuhu lan demenaken hu ing man apa qulubu ibadihi sholihin wong-wong saleh lan seluruh manusia pada umumnya niku seneng karo sampeyan. Jadi wong atine wong saleh, atine wong dan keseluruhan itu disenengi kalau sampeyan. Itu senengi wong lho, Bu, modele wonge senengi wong. Jadi wong-wong bodo seneng karo dhek iki nyapa ya. Oh, ya mungkin karena asar ta'ahnya, asar tahajudnya, mungkin asar qiyamul lailnya yang dilakukan dari istiqomah, mungkin bisa menjadi alasan orang-orang duwe menaruh hati kepadanya, duwe rasa seneng ning dhek. Kadang-kadang wong iku enak kok wajahe nganyel nih. Oke. Ya, ono wong wajahe nganyel nih. Tapi orang ahli qiyamul lail, masyaallah, wa yuhibbuhu qulubu ibadiy as-shalihin wan nasi ajma'in. Atine wong-wong kaulan Allah sing saleh lan menungso dengan keseluruhannya dicintakan kepadanya. Wa yuhibbuhu qulubu ibadiy as-shalihin. Yang ke berapa Bu? Yang keempat, karamah yang didapat orang yang ahli tahajud, wa yantiqu lisanuhu bil hikmah. Masyaallah. Lesannya selalu berucap dengan hikmah, dengan ilmu yang bermanfaat, mutiara-mutiara ilmu. Kata-katanya adalah untaian mutiara. Setiap kata yang terlepas dari lesannya ahli tahajud itu adalah untaian ilmu. Ada ilmu sing manfaat, melan ahli hikmah. Biar hikmah itu berarti ya orang lepas sangka melanggengkan namanya tahajud. Tentu paham nggih? Subhanallah, malam ini banyak ilmu yang kita dapat. Karek tertarik apa ora wis didudukno kaya ngene, mosok ya ora tertarik karo tahajud. Karena ora karek iso ngudari bundelan apa mboten. Wonten kitab niku dipun terangaken, wong sing iso tahajud niku iso melepaskan 3 bundelan apa mboten. Jadi ana wong kok tahajud bisa melepaskan 3 ikatan oleh setan. Itu bondo menungso turu langsung gandangan, langsung bondo. Siji la ndeke tangi turu gelem wayah lila demeni subhanallah. Langsung gelem nyebut asmane Allah alhamdulillah, tangi turu gelem ngono, bondo sing pertama utul. Yang kedua tangi turu bar muni Allah alhamdulillah terus gelem wudu, bondo kedua utul. Terus yang ketiga dia langsung melaksanakan sholat, maka bondo ketiga lepas. Tapi lah eneng wong kok teko esuk kok ora iso tahajud, gelem ora gelem, ngaku ora ngaku, kupingmu diuyui iblis. Berarti lah awake kok bengi ora tahajud, berarti diingi diuyui iblis. Iki ono ae Bu, ukurane dereke ngoten niku. Nggih. Mulane yang ketiga, Allah berikan keramat seperti itu. Yang keempat, lesannya selalu berbicara dengan ilmu hikmah. Orang iso sing metu ahli tahajud itu. Ahli tahajud itu setiap kata-katanya enak dirungokno, Bu, omongane enak dirasakno, jadi tambahan ilmu. Jadi setiap kata-katanya membangkitkan kita untuk ibadah dengan lebih baik. Kata-kata mereka yang keluar dari lisannya menambahkan semangat kita untuk menambahkan kadar ketakwaan dan kadar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ahli tahajud modele ngono kuwi. Mulane
Apalagi dituntut pentahajud. Minimal rata itu yo qiyamul lail. Ana Bu. Jam 09.00 qiyamul lail silahkan. Salat hajat 6 salaman, salat tobat 2 salaman, salat tasbih salaman minimal, syukur 2 salaman. Kemudian kamu tutup dengan witir 2 salaman. Mari ngono turu. Upama gak tangi, gak duyu setan sampean. Harus kata-kata ini. Yang kelima, wa yassiru alahil hisab. Yang keempat, Allah akan mudahkan hisabnya. Wong sing ahli qiyamul lail dengan baik dipun mudahkan kok niku to arba'atu allati yang kelima wau wa yaj'aluhu hakiman ayyarzuqu al-fitnah. Jadi Allah berikan ilmu. Ini yang kelima yang dibawa di dunia. Sekarang yang terakhir pun ngantuk dereng niki, dalek kurang papat niki. Terusnya betul. Dari akan Bapak lajeng. Bapak dereng ngantuk Bapak. Terusnya lah ngaten tinggal 4 ini. Yang 4 diberikan di akhirat. Wal arba'atu allati fil akhirah yuhsaru minal qabri abiyadul wajhi. Yang keempat, wong sing ahli qiyamul lail besok dibangunkan dari kuburnya, digiring dari kuburnya, abiyadul wajhi putih wajahnya tampak putih. Abiyadul wajhi kalih putih wajah menjadi menjadi putih. Wa yassiru alaihil hisab. Yang kedua, Allah mudahkan hisabnya. Yang ketiga, wa yamurruhu ala sirati. Allah lewatkan, Allah tuntun, Allah ngelakokno lenggone jembatan asirat al-barqi al-khatif seperti kilat yang menyambar maklerat jebriat lahu swarga. Yang keempat, wa yu'ta kitabahu biyaminihi yaumal qiyamah. Subhanallah. Ternyata kita tahu bahwa keramat yang keempat di akhirat itu dia akan menerima catatan amal dengan menggunakan tangan kanannya, dan sudah dipastikan berkali-kali kilometer endi wong kok iso nampa catatan amal dengan tangan kanannya, maka dipastikan halal. Jemaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, keramat-keramat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa lakunya kita melakukan qiyamul lail. Bahwa keberuntungan dunia akhirat itu ternyata betul kata Allah pada Muhammad, wadum ala tahajjudi fa innal nusrata ma'a qiyamul lail. Ini betul. Berarti ini ada tambahan ilmu untuk kita. Arqa piye qiyamul lail adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Qiyamul lail adalah sesuatu yang penting di dalam hidup kita untuk mendapatkan kabedan dunia, kabedan akhirat. Lane muga-muga kula jenengan melalui acara Kulindarti pada malam hari ini ada tambahan ilmu yang dapat kita jalani, yang dapat kita praktekkan dengan baik. Bagaimana salat dengan baik itu, subhanallah, kita sudah ngaji pakai kita sudah ngaji, maka tinggal kita menerapkan. Yuk kita lakukan tahajud dengan baik, yang pasti tidur, duduk, DP nenggone Allah, itulah yang baik untuk kita melaksanakan qiyamul lail dengan baik. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani qiyamul lail dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan putra-putri dari Bu Indarti mugi-mugi diparingi sedaya ingkang dipun hadataken dipun ijabah lan dipun ridani kali Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir di aula hasanah pada malam hari ini, muga-muga hadatullah hadat panjenengan dipun ijabah lan dipun ridani kali Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan sakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم يسر لنا أمورنا يا الله مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا سفرنا وخليفة في أهلنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وولدا صالحا وصالحة وعلما نافعا وأمالا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Likut hajatina wa hajatikum wa hajatiku indarfi hajat dunya hadil akhirat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin